I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervan Agnes akan menjelaskan materi tentang motivasi kerja. Apa sih pengertian dari motivasi kerja itu? Motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensi yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar ada imbalan moneter dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kerjanya secara positif maupun negatif. Jadi intinya motivasi kerja itu suatu potensi yang ada dalam diri seseorang atau seorang karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya motivasi, maka seorang karyawan itu akan lebih bersemangat dalam bekerja. Materi selanjutnya tentang teori-teori motivasi kerja. Menurut Abraham Maslow digolongkan ada 5 teori. Yang pertama ada 5 teori dalam motivasi kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi yaitu kebutuhan untuk makan, untuk minum, bernapas, dan lain-lain. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat terendah atau kebutuhan paling dasar dalam motivasi kerja. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa umum. Maksud dari kebutuhan rasa umum ini adalah kebutuhan pelindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Baik lingkungan hidup di sekitar atau di tempat kerja. Yang ketiga kebutuhan untuk merasa memiliki. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk diterima oleh kelompok atau berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan mencintai dan dicintai. Selanjutnya itu kebutuhan harga diri, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Materi selanjutnya tentang prinsip-prinsip motivasi kerja. Yang pertama yaitu prinsip partisipasi. Maksud dari prinsip partisipasi ini yaitu dalam upaya motivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang dicapai oleh pemimpin. Yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang ketiga yaitu prinsip mengakui andil bawahan. Maksudnya itu, pemimpin mengakui bahwa bawahan andil di bawah usaha pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Yang keempat yaitu prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dengan tujuan akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi dalam bekerja. Yang terakhir yaitu prinsip memberi perhatian. Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, akan memotivasi bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. Contohnya yaitu memberi perhatian kepada pegawai dengan memberikan fasilitas pegawai dalam bekerja, misalkan menyediakan komputer yang sesuai dengan kemampuan pegawai atau dan lain-lain sebagainya. Dengan memberi perhatian secara lebih kepada pegawai, maka pegawai akan lebih bersemangat dan bermotivasi dalam bekerja. Selanjutnya, teknik motivasi kerja karyawan. Beberapa teknik motivasi kerja karyawan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan karyawan.
Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamental yang mendasari perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja karyawan tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan karyawan. Yang kedua, teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik motivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan secara ekstralogis. Teknik ini dirumuskan yaitu AIDAS. A-nya yaitu attention atau perhatian, I-nya yaitu interest atau minat, D-nya yaitu desire atau hasrat, D-nya lagi yaitu decision atau keputusan, A-nya itu action, aksi atau tindakan, S-nya itu satisfaction atau keputusan. Penggunaan pertama kali, pemimpin harus memberikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan dari satu pekerjaan agar timbul minat karyawan terhadap pelaksanaan kerja. Jika telah timbul minatnya, maka harus menjadi kuat untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Dengan demikian, karyawan akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjanya. Dampak positif motivasi kerja terhadap karyawan. Yang pertama, membantu perkembangan usaha. Yang kedua, meningkatkan komitmen dan kinerja karyawan. Yang ketiga, kinerja pegawai akan menjadi meningkat jika adanya dorongan motivasi, begitupun sebaliknya. Jika pegawai tidak didorong dengan motivasi, akan mengakibatkan kinerja yang buruk. Dengan adanya motivasi kerja ini, dapat lebih mudah dalam pencapaian kinerja yang baik dan akan diharapkan dalam instansi ini. Yang keempat, mendorong mereka aktif menyelesaikan berbagai tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Seorang karyawan yang termotivasi akan mempunyai komitmen atau keputusan kerja dan performa tinggi, serta mempunyai keinginan kuat untuk berhasil. Yang kelima, dorongan psikologis yang dapat membentukkan arah dari sebuah pelaku, tingkat usaha, dan kegigihan dalam menghadapi suatu hambatan atau masalah selama bekerja. Yang keenam, karyawan dapat berpikir lebih kreatif dan memiliki inovasi dalam pekerjaannya. Ya, selanjutnya yaitu ada dampak positif bagi perusahaan. Yang pertama, hubungan pemimpin dan karyawan akan baik dan sehingga memudahkan kerjasama dan kolaborasi terhadap perusahaan tersebut. Dan kedua, karyawan akan lebih terlibat dan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, tingkat absensi dan turn off karyawan serta loyalitas terhadap karyawan makin bertambah terhadap perusahaannya. Selanjutnya ada tujuan manajemen SDM. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, yang kedua meningkatkan efektivitas, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat rendahnya tingkat absensi karyawan, yang kelima tingkatnya kepemimpinan karyawan, selanjutnya tingkatnya kepuasan karyawan dan tingkat kualitas pelayanan, terus meningkatkan bisnis perusahaan tersebut. Peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama dalam melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan. Yang kedua adalah dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja atau merekrut calon pekerja. Yang ketiga dalam menyeleksi calon pekerja. Yang keempat adalah melakukan penempatan dan orientasi karyawan. Yang kelima adalah menetapkan upah, gaji, dan memberikan kompensasi. Yang kelima adalah memberikan insentif. Yang keenam melakukan evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Step manajemen SDM. Penerapan fungsi SDM secara makro dan secara mikro. Secara makro adalah fungsi-fungsi manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah dan diserahi tugas dalam pengelolaan SDM seperti Departemen Tenaga Kerja. Dan secara mikronya, fungsi-fungsi SDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi formal, perusahaan atau industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau berhubungan dengan kinerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama disebut SDM, atau pada status mikro SDM yang masih bebas dan atau belum terikat kontrak kerjasama
dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro.